Pakar telematika, Rai Suryo menyoroti Polda Metro Jaya yang cepat memproses laporan Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Rai Suryo setelah hadir di Polda Metro Jaya untuk menjalani klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi. Rai mengapresiasi proses cepat yang dilakukan pihak kepolisian. Ini luar biasa, kata Rai. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan, tutur Rai Suryo menambahkan. Rai berharap agar masyarakat luas juga dapat merasakan pelayanan yang sama dari aparat kepolisian, seperti cepatnya proses laporan Jokowi. Dan semua penyidiknya yang telah menjalankan tugas secara sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Ya, karena saya tadi memang melakukan apa yang menjadi hak saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi, dan alhamdulillah penyidiknya, saya nggak perlu sebut namanya ya, itu adalah juga melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan detail semua apa yang ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan surat undangan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi artinya itulah makanya saya juga berharap ya agar polisi itu bisa presisi ya, jadi bisa profesional untuk melakukan tugas seperti ini. Jadi artinya kalau yang memang itu yang ada dalam surat undangan, ya itu yang kemudian ditanyakan, ya tidak menanyakan yang lain atau bahkan melebar ke hal yang lain. Jadi alhamdulillah ya saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan ya dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih ya. Dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan. Dan saya juga saya tadi juga sampaikan dalam jawaban ya. Saya harap tugas profesional polisi itu persis sama yang dilakukan terhadap saudara pelapor ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2024 dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa. Ya kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya, jadi saya harapkan sikap itu juga ada pada semua pelaporan yang ada. Jadi jangan bedakan masyarakat yang ada. Jadi kami ini juga dengan cepat juga diberikan undangan klarifikasi, tapi juga kami juga cepat juga bisa diselesaikan karena kita sama-sama insya Allah kita mengerti hukum. Ya, kalau kita mengerti hukum ya begini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, saya tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak ada dalam surat. Itu aja. Mau konfirmasi Mas, ya pelapor di tanggal 30 itu siapa pelaporan? Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi itulah insinyur tulisannya gitu ya. Ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Oke. Tadi yang digali oleh penyidik di dalam apa saja yang terkait dengan pelaporan? Pertanyaannya apa aja sih? Pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD, SMP, SMA, ada jasa semua ya. Ya. Kemudian S1 UGM asli. Pengacara sekaligus pakar hukum tata negara Refli Harun menanggapi rencana Jokowi yang berniat memberikan bantuan hukum ke pensiunan dosen Universitas Gadjah Mada, Insinyur Kasmudjo. Dikutip dari tribunnews.com, Refli menilai, pihak Jokowi dan UGM gelisah mengetahui Kasmudjo digugat di PN Sleman soal kasus tudingan ijazah palsu. Menurut Refli, kegelisahan itu muncul dari sikap Presiden ke-7, Jokowi bergerak langsung mengunjungi rumah Kasmudjo. Sementara itu, kegelisahan yang sama juga dialami UGM lantaran kampus ternama di Yogyakarta itu telah melakukan koordinasi. Refli menyatakan, jika tidak ada masalah, kasus tersebut tinggal dihadapi saja gugatannya. Apalagi jika informasi kasus ijazah ini solid dan terkoneksi dengan baik. Karena Kasmudjo digugat oleh seseorang di Pengadilan Negeri Sleman, rupanya ini membuat baik UGM maupun Jokowi blingsatan, kata Refli. Jokowi mendatangi Kasmudjo, UGM juga sudah berkoordinasi. Intinya adalah mereka akan menawarkan bantuan kepada Kasmudjo, bantuan hukum karena gugatan tersebut, tambahnya. Namun, Refli menilai dengan sikap Jokowi dan UGM ini, ada banyak informasi yang tidak terkoneksi dengan baik. Termasuk status Kasmudjo,
Apakah dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing akademik Jokowi? Sebelumnya, alasan Jokowi menawari bantuan hukum ke Kasmudjo lantaran sang dosen sudah berusia lanjut. Namun, Kasmudjo sudah dibantu terlebih dahulu oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM perihal penyediaan tim hukum. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.